kon pijet. Ora kok tak keton sikile bloko. Yakin ora ketok sampean? Mau ketok sikile bloko, Mbah. Mbah apa bloko sing ketok? Ono ora percaya buktine. Mbah apa Raja Pijet. Kondiang terkenal sak Kabupaten Pati. Pijet urat, dengkul keseleo, pijet stroke, pijet asam urat, asam lambung, mah, berbagai macam pijet. Mbah Po aslinya dia ini keturunan pijet. Pijet ini tidak pernah belajar, tetapi dia memang asli keturunan pijet. Jadi turun temurun dari kakek nenek moyangnya dulu, dia bisa berbagai macam pijet. Kalau tidak salah, menurut cerita Mbah Po menguasai 36 pijet. Yang pertama pijet asam urat, asam lambung, dengkul tugel, kecetit, kecepet, berbagai macam pijet. Mbah Po sejatinya dia itu asli bukan rekayasa. Di depan saya ini Mbah Po ini keturunan dari nenek moyangnya dulu, turun temurun bisa pijet berbagai macam penyakit pijet, apa saja bisa dilakukan. Yang pertama stroke, asam urat, asam lambung, emah, sikil tugel, kecetet, keseleo, babak belur bisa dipijet dia langsung sembuh. Kalau orang lagi stroke dipegang dia satu kali saja sudah langsung sembuh. Dia sudah terkenal sak Kabupaten Pati. Aslinya Mbah Po ini tidak pernah belajar sedikit pun dari kecil, dari lahir tidak pernah mengenal pijet. Tetapi setelah berumur di atas 30 ke atas, dia sudah mendapatkan wangsit atau mimpi dari nenek moyangnya bahwa dia tiba-tiba pertama kali dia itu waktu kerja rences telo, ada kawannya yang lagi kesleo tapi langsung dipegang langsung sembuh, dan dia ini langsung terkenal. Ini yang dipijit ini orang Pati Kidul, datang ke rumahnya pijit. Mbah Po ini aslinya dia ini menguasai berbagai bidang ilmu pemijitan atau bidang kedokteran. Dia juga dijuluki si pawang hujan. Dia sangat, tangannya itu dia itu bisa pijit kayak setrum. Dipegang dia itu orang pasti menjerit-jerit. Lihat, dengarkan orang yang dipijit sampai ngerineh-ngerineh kesakitan. Tetapi ini langsung sembuh nanti. Langsung sembuh. Buktinya sudah banyak. Kita akan terus ikuti perjalanannya Mbah Po ini yang asli pijit. Tidak seperti pijit di YouTube yang kayak di YouTube di video-video di sosial media. Tidak. Mbah Po ini asli, dia tanpa menggunakan minyak, tanpa menggunakan bahan apapun. Dia asli pijitnya di tempat gemblangan, tidak seperti di YouTube atau di sosial media pijitnya di dalam kamar tersembunyi. Kalau Mbah Po tidak, asli dia itu diperlihatkan keahliannya. Yang dulu ada orang kakinya itu patah, dipegang 2 kali langsung sembuh. Ada orang 30 tahun tidak bisa berjalan, dipijit Mbah Po langsung 2 kali langsung sembuh, langsung bisa berjalan. Orang stroke langsung dipijit 2 kali langsung sembuh. Asam urat
asam lambung, asam emah, langsung dipijit 1 kali langsung sembuh. Buktinya sudah terbukti di mana-mana, sudah terkenal di wilayah tadi. Oke ya guys, tunggu video-video saya selanjutnya. Kita akan ikuti perjalanan Bapo dalam memijit orang. Dia itu memijit, bisa pijit anak kecil, orang dewasa, orang tua bisa. Oke ya guys, tunggu video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Air Kingnya bos, saya videokan Air King 2003 hijau ya, pajak hidup, kalengnya panjang, kondisinya seger. Catnya ini bajunya masih original, jok juga masih original bawahnya, PT Meiwa Indonesia. Cacat ini masih original bajunya ya, cuma bakal sama headnya itu udah di refresh nih, seger banget, bening, kinclong. Velg juga tembus 03. Nah ininya aja udah di refresh jadi biar kinclong karena tadinya buluk. Bloknya YP1 original original ya. Karbu juga segar, knalpot juga bawahnya mulus. Kelistrikannya hidup. Sen hidup. Namanya hidup ini. Rem juga nyala. Kita hidupkan ya. Mesinnya halus. Monggo untuk yang minat silakan. Mesinnya halus ya. Air King tahun 2003 hijau. Pajaknya hidup. Mulutnya seger hijau. Ini termakan usia ya. Setnya masih original ya. Lampu juga terang. Lampu udah sepakai punya LED nih ya. Jadi terang sekali nih. Monggo untuk yang minat ini. Karena waktunya menjelang sore jadi. Oke, gaspol. Mesinnya adem. Halus sekali. Oke. Kowe kok pengen dede. Aja dede ngono manuke ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama saya lagi, yaitu Muhammad Supri. Yaitu hari ini hari Jumat sore tanggal 12 bulan 4 tahun 2019. Hari ini aku akan membongkar atau menceritakan sejarah tentang pohon dan buah lodra, yang pada dahulu kala pohon lodra ini dijadikan sebuah senjata orang-orang zaman dulu. Dan hari ini juga kita atau aku sendiri Muhammad Supri mau mengupas tuntas tentang adanya pohon lodra pada waktu zaman dahulu. Cukup sekian dan ikuti video-video kita yaitu di channel Aji Saka.
yang berjudul pengupasan tentang pohon lodra atau wit lodra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi, yaitu Muhammad Supri, yang kemarin telah berjanji akan mengupas tuntas tentang asli pohon lodra. Sesungguhnya pohon lodra itu pohon yang keramat. Kenapa kok bisa keramat? Karena pohon lodra dulu tumbuhnya di hutan-hutan atau di pinggir-pinggir sungai yang sunyi, yang tidak dihuni oleh manusia satupun. Karena zaman dulu masih penduduknya atau penghuninya ya cuma sedikit pada waktu itu. Apalagi zaman dulu yaitu masanya orang pada kelaparan, pada kekurangan makan. Di suatu desa yaitu ada petani yang bernama yaitu Yidarsono. Yidarsono adalah seorang petani yang rajin, tetapi masa itu memang benar-benar masa paceklik atau masa yang kurang makan, banyak orang pada kelaparan. Pada waktu itu Yidarsono pergi mencari kayu di tengah hutan. Di tengah hutan itu dia sambil duduk-duduk mencari kayu. Apa zaman dulu yang dimasak, yang dimakan oleh Yai itu. Yai itu tidak makan apa itu singkong, apa itu nasi, apa-apa itu belum ada zaman dulu. Yang dimakan cuma daun-daunan, daun apa itu, pokoknya daun lah intinya. Dan tidak disengaja Yidarsono menemukan sebuah pohon yang tidak tahu namanya. Yang namanya ya memang tidak tahu, karena baru satu kali itu dia melihat pohon itu. Dengan cekatan Yidarsono mengambil pohon itu, lalu diambillah sama cangkulnya. Oh ternyata ada isinya, oh pohon ini ada isinya. Tapi dia waktu itu tidak menggubris atau tidak memahami atau mengambil atau apa enggak, karena dia tidak tahu kalau pohon itu isinya enak dimakan. Lalu Yidarsono pulang membawa kayu secukupnya. Apa kayu itu bukan untuk masak nasi atau masak singkong, bukan. Kayu itu cuma dibakar buat yaitu mengeringkan badan, untuk menghangatkan badan saja. Dia cuma makan yaitu zaman dulu daun-daunan atau itu pokoknya daun, kalau yang tidak tahu itu namanya daunnya. Terus keesok harinya dia pergi lagi ke hutan mengambil kayu. Dia duduk di bawah pohon, dirasa perutnya lapar sekali. Dia itu tangannya memegang-megang ke bawah, tidak tahu dirasa dia mengambil sebuah atau batu atau apa tidak tahu, dipegangnya lalu dipegang-pegang sampai tidak sadar diri. Pohon itu aslinya pohon lodra, tapi isinya buahnya. Tidak disadar, tidak dikira dia itu makan buah itu. Dimakan, dirasain kok enak. Terus dia amati pohon itu, oh kemarin ini kan pohon lodra yang diambil kemarin, oh ternyata enak ya. Akhirnya dia bawa dan dia tanam di kebunnya. Ya sedikit lama-lama kan tumbuh jadi banyak. Dan akhirnya pohon lodra itu menjadi pohon yang banyak di situ. Entah berapa minggu, berapa tahun, berapa bulan, akhirnya itu berkembang biak dan menjadi banyak sampai satu kebun penuh. Dan masa itu adalah peperangan antar penjajahan. Zaman waktu itu penjajahan, kalau tidak salah itu zamannya Jepang. Waktu itu kan masih ada semacam itu kerajaan, yang tidak tahu kerajaannya apa. Nanti kita kupas tuntas kerajaan apa itu. Dan peperangan itu akhirnya
dikumpulkanlah orang-orang kampung atau prajurit-prajurit untuk berperang melawan penjajah itu. Banyak yang kelaparan, mati karena tidak ada makanan. Tidak disengaja, itu pun kalah lah akhirnya. Para prajurit-prajurit itu lari tunggang langgang dan akhirnya larilah ke tempat kebun Pak Tani itu. Dan di situ akhirnya saking kelaparannya dia memakan apa saja yang ada. Dimakanlah buah pohon lodra itu. Semuanya akhirnya dimakan dan dimakan. Ternyata pohon lodra itu adalah sebuah legenda. Dan terkenyanglah semua prajurit-prajurit itu. Akhirnya tenaganya pulih kembali dan akhirnya melanjutkan peperangan. Dan peperangan akhirnya prajurit-prajurit itu akhirnya memenangkan peperangan itu. Ternyata dan raja itu atau ketuanya datanglah ke kebun Pak Tani itu dan memanggil Pak Tani untuk menyampaikan sesuatu dan berterima kasih karena lodra itu lah yang bisa mengenyangkan perut-perut mereka dan akhirnya memenangkan peperangan. Dan pada waktu itu pohon lodra dikeramatkan di situ. Kenapa kok dikeramatkan pohon lodra? Cukup sekian dari saya. Nanti kita akan bahas lagi ceritanya dan kita akan kupas tuntas asli pohon lodra yang versi ketiga, yaitu seterusnya. Tonton terus video kita, keseruan, maka akan tahu apa asli atau sejarah pohon lodra dan akhirnya tumbuh sampai sekarang. Ini asal mula pohon lodra yang saya ceritakan, tapi nanti setelah dikeramatkan oleh raja itu, pohon lodra akan menjadi pohon keramat, yaitu nanti ceritanya tentang keramat. Dan tonton terus video dari saya, yaitu Muhammad Supri, kelanjutan dari asli sejarah pohon lodra. Banyak lagi yang kita akan kupas tuntas nanti sejarah pohon lodra, yaitu banyak pohon yang akan kita kupas nanti. Cukup sekian dari saya Muhammad Supri, yaitu tonton terus video saya kelanjutan atau asli pohon lodra yang sesungguhnya. Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ready.